Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita tidak henti-hentinya kita curah limpahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkegiatan saat ini. Selawat beserta salam tidak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang terhormat Bapak Muhammad Rafiq Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Rizky Nur Kodri, NIM 2011077. Program studi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Hadis Pendidikan, nomor absensi 13. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya, yang mana saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 di tahun 2021. Ya, yang bertepatan di daerah kami atau di dusun kami, Dusun Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah atau problematika yang ada di dusun kami saat ini. Baiklah, untuk rumusan permasalahan yang pertama tentang pergaulan bebas, yang mengakibatkan segerombolan remaja mengkonsumsi minuman keras. Sini sudah kami tanya-tanyakan kepada bapak-bapak atau warga-warga kami yang tinggal di Dusun Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Ya. Banyak segerombolan remaja yang bertempat tinggal di Dusun Pancur, Kecamatan Tempilang, seperti sangat memprihatinkan. Ya. Di mana di dusun kami ini terdapat beberapa remaja yang melakukan kegiatan menyimpang seperti melakukan mabuk-mabukan, mengkonsumsi minuman keras. Ya, ini sangatlah merajalela di kalangan remaja di Dusun Pancur ini, ya. Karena hal tersebut dilakukan karena salah pergaulan atau keingintahuan mereka. Jadi anak remaja yang pergaulannya bebas bisa melakukan apa saja yang mereka suka, termasuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan mereka mabuk-mabukan. Dengan anak yang masih menempuh pendidikan sekolah atas, ya, atau SMA lah yang bisa kita sebut, itu sudah terlibat dalam pergaulan bebas seperti ini, seperti mengkonsumsi minuman keras, sudah mampu membeli minuman keras sendiri. Itulah yang terjadi di dusun kami sekarang, Dusun Pancur, Kecamatan Tempilang. Ini sangat memprihatinkan. Ya, jadi dalam hadis sudah dikatakan dari hadis riwayat Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin bin Aisyah radhiyallahu bin As radhiyallahu an, telah dikatakan
wa qala alaihi salatu wassalam al-khamru umul khabaithi faman syaribaha lam tuqbal salatu arba'ina yauman fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan ya mata maitatan jahiliyatan, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk. Siapa yang meminumnya maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal dalam keadaan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Dan hadis selanjutnya mengatakan juga, wala Nabi sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengkonsumsi minuman keras di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Al-Hurairah radhiyallahu an dan Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Baiklah, itulah untuk permasalahan yang pertama. Untuk rumusan yang kedua yaitu setelah kami tanyakan beberapa hal pada kadus kami ya tentang permasalahan di dusun kami, yaitu masalah pembelajaran online atau bisa disebutkan daring ya, daring. Ini tidak bisa dipungkiri atau bisa tidak dilaksanakan secara baik karena banyaknya kendala yang kami alami oleh masing-masing daerah, terutama daerah terpencil seperti kami. Kendalanya yaitu ya seperti sinyal ya atau jaringan internet yang tidak bagus. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerataan internet di Indonesia belumlah merata, di mana di daerah perkotaan lebih dominan daripada perdesaan. Oleh karena itu banyak wilayah terpencil atau pedesaan yang kesulitan dalam proses pembelajaran online ya. Kurangnya fasilitas menjadi hambatan dalam suksesnya suatu pembelajaran online. Kurangnya fasilitas juga sehingga banyak yang lebih memilih grup WA sebagai media pembelajaran. Dan masalah selanjutnya untuk siswa yang tidak mempunyai handphone karena keterbatasan ekonomi, ya bisa kita pahami lah. Di zaman sekarang kan rasanya handphone merupakan barang yang wajib dibutuhkan oleh semua orang untuk mengakses segala informasi yang ada di dunia dan dapat menghubungkan antar satu ke orang lain. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mampu membelinya? Dengan munculnya COVID-19 ini, mau tidak mau mereka pun harus mengikuti pembelajaran online tersebut. Mereka sangat kesusahan untuk menyesuaikannya. Ujar Bapak kadus kami, ya. Tapi di sini kami dan warga pun mencari solusinya. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu para murid yang tidak mempunyai handphone bisa nebeng ke teman-temannya atau ya yang dekat rumahnya yang bisa yang ada atau mempunyai handphone, ya. Atau bisa juga langsung ke rumah guru yang bersangkutan dengan ketentuan memakai masker atau mematuhi aturan PSBB, ya. Dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis yang selanjutnya yaitu mengatakan juga ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Artinya tiada sesuatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Ada hadis ketiga yang mengatakan juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang dialami atau yang sekarang kami kondisi dusun kami, ya, adanya kesulitan dalam pembelajaran online. Ya. Untuk permasalahan ketiga yaitu tentang beribadah. Setelah kami bincang-bincang sama warga-warga kami, bapak-bapak atau ibu-ibu di dusun kami, dari sebagian banyak permasalahan yang terjadi, masalah dalam beribadah ini sangat penting, ya. Beribadah sangat penting. Mereka mengaku rasa sangat sulit untuk beribadah dan mengatakan rasa malas, ya, rasa malas dan tertekan hingga kehilangan fokus untuk melaksanakan ibadah sehari-hari seringkali datang menghampiri, membuat mereka ingin menemukan solusi, ya, menemukan solusi atas masalah ini. Adapun sebagian dari mereka tetap menjalani ibadah, salah satunya ialah sholat 5 waktu, ya. Akan tetapi tidak tepat waktunya karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan setiap harinya untuk mencari nafkah. Padahal untuk solusi masalah ini di dalam Al-Quran telah dijelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 51. Banyak anak terpaksa melaksanakan sholat 5 waktu oleh orang tua mereka. Perasaan negatif seperti kesah dan kurangnya motivasi beribadah berasal dari kurangnya pemahaman saat menunaikan sholat. Dan ketika melaksanakan ibadah tanpa niat dan pemahaman yang tidak jelas, itu akan terasa berupa, bahkan hanya mengetahui definisi dari ayat Al-Quran yang dibaca saja tidak cukup, ya. Oleh karena itu, dalam hal ibadah harus paham akan makna yang dibaca, terutama dalam hal sholat, supaya dalam sholatnya merasakan kenikmatan dalam beribadah, atau bisa disebut juga dengan khusyuk, ya. Dan sampai akhirnya tidak ada keterpaksaan dalam menjalani ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang butuh kita, ya. Dari hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian, ya. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan dari hasil observasi kami, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang kurang yang kurang di hati anda semuanya, ya. Saya meminta maaf, itu kesalahan dari saya. Yang lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Atlubu minkum al-afwa min jami'il khotoyat wa alhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.